di Metro Siang, pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno masih belum menentukan sikap terkait sosok calon wakil gubernur yang akan dipilihnya pada Pilgub DKI. Sandiaga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan. Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai sholat Id di Masjid Al-Barkah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Meski PKS telah menyodorkan nama Mardani Alisera sebagai calon wakilnya, Sandi mengaku tidak bisa memilih langsung dan harus mengikuti aturan yang telah disepakati parpol koalisi kekeluargaan. Meski demikian, Sandiaga mengaku saat ini telah muncul 3 nama terkuat sebagai calon pendampingnya, yakni Sekda DKI Jakarta Saifullah, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Silviana Murni, dan kader PKS Mardani Alisera. Namun Sandiaga menegaskan akan memilih sosok wakil yang mempunyai visi yang sama untuk membangun Jakarta. Proses pemilihan calon wakil gubernur sedang dibicarakan oleh pimpinan koalisi partai-partai yang bergabung di koalisi kekeluargaan. Kita hargai prosesnya. Ini masih terus berlanjut dan partai sudah menyatakan bahwa Pak Saifullah punya rekam jejak birokrasi yang baik. Bu Silvi juga sebagai Deputi Gubernur. Pak Mardani baru keluar ya, Dr. Mardani, tapi ternyata begitu dilihat dia juga punya akar rumput yang jelas. Bakal calon gubernur DKI Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno bersaing untuk merebutkan dukungan dari sejumlah parpol Islam. Kedua kandidat tersebut mengklaim telah mendapatkan dukungan dari parpol Islam dan tinggal menunggu waktu deklarasi. Setelah sekian lama tidak terlihat, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra belakangan kembali muncul dengan mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah parpol Islam untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tidak terpilih dalam uji fit proper test, Partai Gerindra tidak menyurutkan dirinya untuk bergerilya mencari dukungan dari sejumlah pimpinan parpol. Yusril sesumbar telah resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan 3 parpol Islam, PAN, P3, dan PKB. Motornya ya Demokrat, ada P3, ada PKB, ada PAN, cukuplah, udah lebih 22. Ya, pokoknya ada satu perahu. Ya, mantap aja, mau 2 pasang calonnya, mau 3 pasang, mau 4 pasang, ya udah kita maju aja. Tidak mau kalah start, bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan 4 parpol Islam yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan. Sandiaga meyakini 3 parpol Islam tetap akan mendukungnya meski ia berpasangan dengan kader PKS Mardani Alisera. Sendiri dan kami menunggu rencananya ada dalam 1-2 hari ini akan ada pertemuan lanjutan, jadi kita husnuzon saja, kita berprasangka baik bahwa itu akan nanti menghasilkan suatu kemajuan dalam pembicaraan pemantapan daripada partai-partai yang bergabung di koalisi kekeluargaan. Sementara 2 parpol Islam, PKB dan P3, saat ini menegaskan belum memberi dukungan resmi terhadap Yusril Iza Mahendra maupun Sandiaga Uno. Nah, ini pelajaran buat kami di DPW. Kita nanti andai kata Pak Yusril yang akan diusung, itu akan komunikasi partai-partai lebih terbuka dan lebih instan lagi, tidak jalan sendiri-sendiri seperti mendeklarasikan calon tanpa komunikasi dengan kesepakatan dengan partai-partai. Hanya diminta mengusung saja, tidak ikut diajak bicara siapa cagup dan siapa cawagupnya, kemudian cagup dan cawagupnya itu katakanlah hanya dari 2 parpol yang sudah lebih dulu mengusung, tentu P3 akan berpikir ulang untuk ada di situ, ya. Nah, artinya kemudian ketika berpikir ulang juga mencari alternatif calon yang lain. Yusril mengisyaratkan akan menggandeng Sekda DKI Saifullah sebagai calon wakil gubernur DKI. Sementara Sandiaga Uno hingga kini disebut-sebut akan berpasangan dengan kader PKS Mardani Alisera. Deklarasi kedua pasangan kandidat tersebut diperkirakan akan dilakukan beberapa hari sebelum pembukaan pendaftaran calon ke KPUD DKI. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, tim pemenangan Ahok terus berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk merealisasikan kelanjutan pasangan Ahok-Jarot pada Pilkada DKI mendatang. Tim ses Ahok menyadari pentingnya dukungan dari PDI Perjuangan karena khawatir jika PDI Perjuangan mengusung kandidat sendiri, maka akan menjadi pesaing terberat untuk Ahok.
Hingga kini tim ses pemenangan Ahok masih meyakini Basuki Cahayapurnama tetap akan menjadi pemenang pada kontestasi Pilkada DKI tahun depan, mengingat masih tingginya tingkat elektabilitas Ahok selama ini. Juru bicara tim pemenangan Ahok, Miriam Haryani, mengatakan siap menghadapi munculnya nama Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno sebagai pesaing Ahok. Miriani menegaskan 3 parpol pendukung Ahok, Nasdem, Hanura, dan Golkar berharap agar duet Ahok Jarot kembali dilanjutkan. Meski demikian, 3 parpol pengusung Ahok juga tengah menyiapkan nama wakil gubernur jika ternyata PD Perjuangan tidak mendukung Ahok dan mengusung kandidat sendiri. Tim ses Ahok juga menilai perlu mewaspadai munculnya usulan pencalonan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut pada Pilkada DKI tahun depan. Saya rasa harus diwaspadai juga ya. Nanti kalau misalnya terjadi kekalahan, Risma kan juga berhenti di situ. Namun perlu juga penyadaran individu tersendiri sebagai kandidat bahwa potensi Risma itu harus membangun misalnya di Surabaya atau potensi lebih besarnya di Jawa Timur. Lagian juga kan levelnya Surabaya masih small ya, ibaratnya masih belum seluas seperti DKI yang memang masyarakatnya itu cukup melek politik. Peta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI diprediksi melahirkan koalisi baru menyusul keberatan sejumlah partai dengan pengusungan Mardani Alisera sebagai calon wakil gubernur untuk Sandiaga Uno. Hingga saat ini baru Basuki Cahayapurnama yang sudah mengantongi dukungan pencalonan dari 3 partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar. Namun nama wakil gubernur untuk Ahok belum ditentukan. Selain itu, muncul pasangan calon Sandiaga Uno Mardani Alisera yang diusung Gerindra bersama PKS. Sandiaga Mardani dipastikan dapat maju sebagai calon karena gabungan kursi Gerindra dan PKS telah memenuhi syarat minimal pencalonan. Meski belakangan Gerindra menolak telah memasangkan Sandiaga Uno bersama Mardani Alisera. Dan di tengah duet Sandiaga Uno Mardani muncul wacana poros alternatif, yaitu pasangan Yusril Iza Mahendra dan Saifullah. Yusril mengklaim telah mendapatkan restu 4 partai, yaitu Demokrat, PKB, P3, dan PAN. Pasangan Yusril Saifullah bisa menjadi kuda hitam karena sejumlah partai menolak Sandiaga berpasangan dengan Mardani. Dan peluang calon lain juga dapat dimunculkan dari PD Perjuangan yang bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi. Namun hingga kini Partai Banteng Moncong Putih tersebut belum menentukan sikap apakah mengusung Basuki Cahayapurnama atau mencalonkan nama yang lain. Akan menjadi pesaing terberat untuk Ahok. Hingga kini tim ses pemenangan Ahok masih meyakini Basuki Cahayapurnama tetap akan menjadi pemenang pada kontestasi Pilkada DKI tahun depan, mengingat masih tingginya tingkat elektabilitas Ahok selama ini. Juru bicara tim pemenangan Ahok, Miriam Haryani, mengatakan siap menghadapi munculnya nama Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno sebagai pesaing Ahok. Miriani menegaskan 3 parpol pendukung Ahok, Nasdem, Hanura, dan Golkar berharap agar duet Ahok Jarot kembali dilanjutkan. Meski demikian, 3 parpol pengusung Ahok juga tengah menyiapkan nama wakil gubernur jika ternyata PD Perjuangan tidak mendukung Ahok dan mengusung kandidat sendiri. Tim ses Ahok juga menilai perlu mewaspadai munculnya usulan pencalonan wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk ikut pada Pilkada DKI tahun depan. Saya rasa harus diwaspadai juga ya. Nanti kalau misalnya terjadi kekalahan, Risma kan juga berhenti di situ. Namun perlu juga penyadaran individu tersendiri sebagai kandidat bahwa potensi Risma itu harus membangun misalnya di Surabaya atau potensi lebih besarnya di Jawa Timur. Lagian juga kan levelnya Surabaya. Pasang calonnya mau 3 pasang, mau 4 pasang, ya udah kita maju aja. Tidak mau kalah start, bakal calon gubernur dari Gerindra Sandiaga Uno juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan 4 parpol Islam yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan. Sandiaga meyakini 3 parpol Islam tetap akan mendukungnya meski ia berpasangan dengan kader PKS Mardani Alisera. Sendiri dan kami menunggu rencananya ada dalam 1-2 hari ini akan ada pertemuan lanjutan, jadi kita husnuzon saja, kita berprasangka baik bahwa itu akan nanti menghasilkan suatu kemajuan dalam pembicaraan pemantapan daripada partai-partai yang bergabung di koalisi kekeluargaan. Sementara 2 parpol Islam, PKB dan P3, saat ini menegaskan belum memberi dukungan resmi terhadap Yusril Iza Mahendra maupun Sandiaga Uno. Nah, ini pelajaran buat kami di DPW. Kita nanti andai kata Pak Yusril yang akan diusung, itu akan komunikasi partai-partai lebih terbuka dan lebih instan lagi, tidak
jalan sendiri-sendiri seperti mendeklarasikan calon tanpa komunikasi. Dan partai sudah menyatakan bahwa Pak Saifullah punya rekam jejak birokrasi yang baik, Bu Silvi juga sebagai Deputi Gubernur, Pak Mardani baru keluar ya, Dr. Mardani, tapi ternyata begitu dilihat dia juga punya akar rumput yang jelas. Bakal calon gubernur DKI Yusril Iza Mahendra dan Sandiaga Uno bersaing untuk merebutkan dukungan dari sejumlah parpol Islam. Kedua kandidat tersebut mengklaim telah mendapatkan dukungan dari parpol Islam dan tinggal menunggu waktu deklarasi. Setelah sekian lama tidak terlihat, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra belakangan kembali muncul dengan mengklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah parpol Islam untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tidak terpilih dalam uji fit proper test, Partai Gerindra tidak menyurutkan dirinya untuk bergerilya mencari dukungan dari sejumlah pimpinan parpol. Yusril sesumbar telah resmi mendapat dukungan dari Partai Demokrat dan 3 parpol Islam, PAN, P3, dan PKB. Motornya ya Demokrat, ada P3, ada PKB, ada PAN, cukuplah, udah lebih 22. Ya, pokoknya ada satu perahu, ya mantap aja mau 2. Dengan kesepakatan dengan partai-partai. Hanya diminta mengusung saja, tidak ikut diajak bicara siapa cagup dan siapa cawagupnya. Kemudian cagup dan cawagupnya itu katakanlah hanya dari 2 parpol yang sudah lebih dulu mengusung, tentu P3 akan berpikir ulang untuk ada di situ, ya. Nah, artinya kemudian ketika berpikir ulang juga mencari alternatif calon yang lain. Yusril mengisyaratkan akan menggandeng Sekda DKI Saifullah sebagai calon wakil gubernur DKI. Sementara Sandiaga Uno hingga kini disebut-sebut akan berpasangan dengan kader PKS Mardani Alisera. Deklarasi kedua pasangan kandidat tersebut diperkirakan akan dilakukan beberapa hari sebelum pembukaan pendaftaran calon ke KPUD DKI. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, tim pemenangan Ahok terus berkomunikasi dengan PDI Perjuangan untuk merealisasikan kelanjutan pasangan Ahok-Jarot pada Pilkada DKI mendatang. Tim ses Ahok menyadari pentingnya dukungan dari PDI Perjuangan karena khawatir jika PDI Perjuangan mengusung kandidat sendiri, maka Di Metro Siang, pemirsa, bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Gerindra Sandiaga Uno masih belum menentukan sikap terkait sosok calon wakil gubernur yang akan dipilihnya pada Pilgub DKI. Sandiaga menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi kekeluargaan. Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai sholat id di Masjid Al-Barkah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Meski PKS telah menyodorkan nama Mardani Alisera sebagai calon wakilnya, Sandi mengaku tidak bisa memilih langsung dan harus mengikuti aturan yang telah disepakati parpol koalisi kekeluargaan. Meski demikian, Sandiaga mengaku saat ini telah muncul 3 nama terkuat sebagai calon pendampingnya, yakni Sekda DKI Jakarta Saifullah, Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata Silviana Murni, dan kader PKS Mardani Alisera. Namun Sandiaga menegaskan akan memilih sosok wakil yang mempunyai visi yang sama untuk membangun Jakarta. Proses pemilihan calon wakil gubernur sedang dibicarakan oleh pimpinan koalisi partai-partai yang bergabung di koalisi kekeluargaan. Kita hargai prosesnya. Ini masih terus berlanjut.